Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani Mita Astuti, NIM 1914080042 dari Tadlis IPA Fisika B. Saya di sini akan mereview materi tentang resum 11. Itu yang pertama adalah komponen laporan penelitian eksperimen dengan contoh. Komponen pertama yaitu kata pengantar, yang mana uraian yang mengantarkan para pembaca laporan penelitian kepada permasalahan yang diteliti, ungkapkan ucapan terima kasih dan apresiasi peneliti kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan penelitian ilmiah. Kedua, pada abstrak, uraian singkat tetapi lengkap tentang judul, permasalahan, pendekatan terhadap masalah, landasan teoretik yang digunakan, hasil temuan penelitian, dan rekomendasi ditulis cukup 1-2 halaman. Malah dalam penulisan artikel abstrak cukup ditulis hanya 1 paragraf dengan jumlah kata maksimal 250-300 kata. Selanjutnya yaitu ada daftar isi, yang mana ada penyajian sistematik isi laporan penelitian secara rinci, berfungsi untuk memudahkan para pembaca mencari judul atau subjudul isi yang ingin dibacanya. Oleh karena itu, judul ataupun subjudul yang ditulis dalam daftar isi harus langsung ditunjukkan nomor halamannya. Nomor halaman awal sebelum bab 1 digunakan angka Romawi kecil, sedangkan dari halaman pertama bab 1 sampai halaman terakhir itu digunakan angka Arab 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Yang komponen seterusnya yaitu bab 1 pendahuluan, yang mana pada bagian awal dari laporan penelitian berisi latar belakang penelitian dan analisis masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, asumsi, hipotesis, metode penelitian secara garis besar, serta teknik pengumpulan data dan pendekatannya, lokasi dan sampel penelitian. Selanjutnya ada bagian-bagian yang dibahas secara ringkas. Pembahasan dalam latar belakang masalah ini bermaksud membeberkan mengapa masalah yang diteliti itu timbul dan penting dilihat dari segi profesi penelitian, pengembangan ilmu, dan kepentingan pembangunan. Yang perlu disajikan dalam latar belakang masalah adalah apa yang membuat peneliti merasa gelisah dan resah sekiranya masalah topik tersebut tidak diteliti. Dalam latar belakang masalah sebaiknya diungkapkan gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan. Ada baiknya kalau diutarakan kerugian-kerugian apa yang akan diderita apabila masalah tersebut dibiarkan tidak diteliti, dan keuntungan apa yang kiranya yang akan diperoleh apabila masalah tersebut diteliti. Selanjutnya yaitu ada masalah dan rumusan masalah. Pada masalah atau permasalahan penelitian adalah suatu pernyataan yang ditarik dari adanya terjadi kesenjangan, serta pada rumusan masalah penelitian pun dapat dievaluasi dari beberapa segi, yaitu kepentingan ilmu dan kebutuhan praktis, 2 dari segi kemampuan mahasiswanya, penguasaan ilmu, biaya, waktu, alamat, dan perlengkapan, dan penguasaan metode penelitian. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, apa yang ingin dicapai melalui penelitian. Selanjutnya ada asumsi atau anggapan dasar, yang mana merumuskan asumsi ataupun anggapan dasar. Fungsi asumsi atau anggapan dasar dalam sebuah penelitian merupakan titik pangkal penelitian. Selanjutnya ada hipotesis dari penelitian, yang mana merumuskan asumsi atau hipotesis ini adalah kesimpulan sementara yang perlu diuji tingkat kebenarannya. Dan ada juga metode penelitian, memilih dan menentukan metode penelitian, yang mana metode penelitian yang digunakan dapat dipilih sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Selanjutnya ada teknik penelitian yang dibagi menjadi 2, yaitu teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data, dan serta ada populasi dan sampel.
yang mana menentukan sumber data yang meliputi populasi dan sampel. Dan ada juga bab 2 telaah kepustakaan. Pada bab 2 ini tentang telaah kepustakaan yang berisi uraian hasil telaahan terhadap teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Dan juga telaah ini bisa dalam artian membandingkan, mengkontraskan, meletakkan tempat kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang diteliti. Dan selanjutnya ada juga bab 3 metode penelitian, yang mana pada metode penelitian ini merupakan penjabaran lebih rinci tentang metode penelitian yang secara garis besar telah disinggung pada bab 1. Dan selanjutnya yaitu ada bab 4 pembahasan hasil penelitian. Pada bab 4 berisi sorotan objektif penelitian terhadap hasil-hasil penelitian dan juga pada pembahasan. Dan ada juga bab 5 yaitu tentang kesimpulan dan rekomendasi. Pada bab ini disajikanlah pemaknaan peneliti secara terpadu terhadap semua hasil penelitian yang telah diperoleh. Dan dalam penulisan kesimpulan dapat ditempuh salah satu dari dua cara berikut, yang mana cara butir-butir demi butir dan cara esehan padat. Dan ada juga daftar pustaka serta lampiran-lampiran. Selanjutnya yang materi kedua yaitu komponen laporan penelitian R&D dengan contoh. Yang pertama pada bab 1 itu ada latar belakang masalah, yang mana latar belakang ini mengungkapkan konteks pengembangan proyek dalam masalah yang hendak dipecahkan. Kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah pengembangan proyek hendaknya dikemukakan secara singkat, padat, jelas, dapat diungkapkan dengan kalimat pernyataan maupun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Yang ketiga yaitu tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan dirumuskan bertolak dari masalah yang ingin dipecahkan dengan menggunakan alternatif yang telah dipilih. Yang keempat yaitu spesifikasi produk yang diharapkan. Bagian ini untuk memberikan gambaran lengkap tentang karakteristik produk yang diharapkan dari kegiatan pengembangan. Selanjutnya pentingnya pengembangan. Tujuan pengembangan mengungkapkan upaya pencapaian kondisi yang ideal. Sedangkan pentingnya pengembangan mengungkapkan argumen mengapa perlu ada perubahan kondisi nyata ke kondisi ideal. Selanjutnya ada asumsi dan keterbatasan pengembangan. Asumsi dalam pengembangan merupakan landasan pijak untuk menentukan karakteristik produk yang dihasilkan dan pembenaran pemilihan model serta prosedur pengembangannya. Sedangkan keterbatasan pengembangan mengungkapkan keterbatasan dari produk yang dihasilkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada juga definisi istilah-istilah yang perlu diberi batasan yang hanya memiliki peluangan ditafsirnya berbeda oleh pembaca ataupun pemakaian produk. Selanjutnya ada juga sistematis penulisan bila perlu. Dan ada bab 2 kajian teori yang memuat kajian teori, penelitian relevan, kerangka berpikir, rancangan model. Dan ada juga pada bab 3 yaitu tentang jenis penelitian, prosedur penelitian pengembangan, yang mana ada 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu studi pendahuluan, tahapan kedua tahapan pengembangan model, ketiga revisi desain, keempat uji coba produk, kelima revisi produk lagi, keenam evaluasi dan penyempurnaan, ketujuh model hipotek. Dan pada tahap ketiga yaitu tentang tahap evaluasi. Dan ada juga daftar pustaka. Selanjutnya adalah materi ketiga yaitu komponen laporan penelitian deskriptif dengan contoh. Pada bagian awal itu terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan lampiran-lampiran. Pada bagian isi terdapat bab pendahuluan yang mana berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pada bab 2 yaitu landasan teori yang kemungkinan teori dan pustaka yang relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Dengan demikian diperlulah teori yang mendukung argumen teoritis tersebut.
Bila diperlukan pada akhir bab 2, ini dapat dikemukakan hipotesis yang akan diajukan melalui penelitian ini. Dan ada juga bab 3 tentang metode penelitian, yang mana deskripsikan upaya pecahan masalah ataupun tindakan yang perlu telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dalam rangka penelitian, yang mana memuat subjek penelitian, langkah-langkah ataupun prosedur penelitian, metode pengumpulan data, jenis instrumen, syarat validitas, teknik analisis data, dan sebagainya. Dan ada juga bab 4, yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasan. Berikan gambaran tentang subjek penelitian dengan disertai kondisi yang nyata pada kelas tempat penelitian berlangsung. Data dapat disajikan dalam bentuk narasi, tabel, sajikan data hasil penelitian untuk setiap kelompok. Dan pada kesimpulan untuk analisis yang dilakukan secara statistik, apabila telah membuktikan kebenaran hipotesis atau adanya hubungan, maka dilanjutkan dengan pemaknaan atau hasil yang diperoleh tersebut. Pada pembahasan diberikanlah kejelasan yang memperkuat dari hasil analisis. Selanjutnya pada komponen lainnya, itu komponen pada bagian akhir, ada bab 5 kesimpulan dan saran, dan ada daftar pustaka. Materi selanjutnya yaitu tentang komponen laporan penelitian korelasi dengan contoh. Pada bab 1 pendahuluan itu terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, dan ada juga bab 2 yaitu kajian teoritik yang memuat deskriptif teori yang mana terkait dengan variabel tak bebas, variabel bebas pertama, variabel bebas kedua, dan variabel bebas ketiga, dan juga ada hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir yang mana hubungan antara variabel pertama dengan variabel lainnya, dan ada juga hipotesis penelitian. Dan komponen lainnya yaitu pada bab 3 metode penelitian terkait dengan jenis dan paradigma penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, dan ada juga tentang variabel penelitian yang memuat jenis variabel penelitian, definisi konseptual, definisi operasional, dan ada instrumen penelitian seperti jenis instrumen penelitian, pengembangan instrumen penelitian, dan ada teknik pengumpulan data, hipotesis statistik, teknik analisis data. Dan pada bab 4 hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan deskriptif data, hasil penelitian, pengujian persyaratan analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan. Dan ada pada bab 5 simpulan dan saran. Terdapat kesimpulan dan saran. Ada komponen lainnya yaitu daftar pustaka, lampiran, dan contohnya bisa dilihat sendiri. Materi yang kelima yaitu tentang komponen laporan penelitian PTK dengan contoh. Selanjutnya ada bagian awal yang mana halaman judul, abstrak, prakata, daftar isi, daftar tabel, gambaran, dan lampiran. Pada bagian pokok itu terdiri dari bab pendahuluan yang pertama yaitu tentang latar belakang. Dalam latar belakang permasalahan, uraian lebih rinci lagi urgensi penanganan permasalahan yang diajukan. Ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah, tujuan penelitian. Dan pada bab 2 yaitu terkait dengan kajian pustaka, yang mana ada kajian teori, kajian hasil-hasil penelitian, kerangka pikir, hipotesis tindakan atau penelitian. Dan pada bab 3 metode penelitian itu ada tentang settingan dan karakteristik subjek penelitian, ada variabel yang diselidiki, prosedur penelitian, data dan cara pengumpulannya, serta indikator kinerja dan analisis atau interpretasi data serta analisis data. Dan pada bab 4 itu terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan, yang mana pada pelaksanaan tindakan dan ada juga hasil analisis data dan pembahasan. Yang terakhir itu pada bab 5 simpulan dan saran, yang mana menyimpulkan adalah
Memberikan pendapat berdasarkan apa yang diuraikan sebelumnya. Sejalan dengan itu, kesimpulan atau simpulan adalah kesudahan pendapat dan pendapatan terakhir yang dibuat berdasarkan uraian. Materi yang keenam itu tentang komponen laporan penelitian kepustakaan beserta contoh. Adapun komponen-komponennya itu pada bab 3 proposal dan hasil penelitian ada beberapa komponen yang harus ada. Semua komponen tersebut menunjukkan langkah-langkah yang akan dilakukan penelitian dalam memperoleh data dan menganalisisnya. Komponen-komponen yang perlu ada pada bab 3 pada penelitian kepustakaan yaitu tentang jenis penelitian, setting penelitian, sumber data, teknik dan instrumen pengumpulan data, jenis analisis data, dan lain-lainnya. Adapun materi yang ketujuh yaitu komponen laporan penelitian mix dengan contoh, yang mana pada laporan penelitian mix ini terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian skripsi, persetujuan pembimbingan, pengesahan skripsi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar grafik, daftar lampiran, dan abstrak. Dan ada juga pada bab 1, sama seperti yang sebelumnya, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, definisi operasional, fokus penelitian, deskripsi fokus penelitian, dan juga ada tujuan kajian pustaka. Pada bab 2 kajian teoretik itu terdapat kecerdasan intelektual dan prestasi belajar. Selanjutnya yaitu tentang bab 3 metode penelitian, ada jenis dan lokasi penelitian, ada desain penelitian serta rancangan penelitian dan juga populasi dan sampel. Terakhir ada instrumen penelitian. Dan pada bab keempat ada hasil dan pembahasan, serta pada bab 5 itu ada kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dan pada bab 6 daftar pustaka, lampiran dan riwayat hidup. Selanjutnya materi ke-8 yaitu cara melakukan cek plagiasi pada karya tulis. Pertama ada cek plagiasi dengan Turnitin, yang mana Turnitin ini digunakan petugas, dosen, guru, dan sebagainya untuk menyusun dan membuat karya ilmiah, skripsi, dan tesis. Tujuan dari program Turnitin adalah menyajikan, menyocokkan, dan menunjukkan beberapa banyak redaksi kalimat, data, paragraf yang diambil dari data arsip karya orang lain. Cara menggunakan Turnitin itu ada buka website Turnitin www.turnitin.com, pilih login, isi dengan menggunakan email dan password pada form yang ada di halaman login. Kemudian klik tombol login, pilih salah satu kelas yang sedang aktif dengan klik tombol submit. Kalau menggunakan small set tool, itu aplikasi ini kerap digunakan oleh blogger untuk mengetahui tingkat plagiasi pada sebuah karya. Dan caranya yaitu kunjungi website Small Sweat Tool, lalu pilih bagian plagiasme checker. Nanti akan muncul halaman untuk mengecek tingkat plagiasi. Batas kata yang bisa dimasukkan dalam kotak cetaknya adalah 1000 kata. Jika mempunyai jumlah tulisan lebih dari 1000, maka harus dimasukkan bertahap. Copy paste karya tulis ke dalam kotak cetak. Selanjutnya klik cek plagiasi. Nanti muncul indikator warna beberapa persen tingkat plagiasi. Jika warna hijau berarti tulisan tersebut bebas plagiasi, sedangkan jika muncul warna merah pertanda tulisan itu mengandung plagiasi. Selanjutnya materi ke-9 yaitu membuat parafrase untuk menghindari plagiasi pada karya tulis ilmiah. Parafrase adalah cara
pengungkapan kembali suatu tuturan dari suatu tingkatan atau acak bahasa menjadi yang lain tanpa mengubah pengertian. Ciri-ciri frase itu bentuk tutur berbeda, bermakna tutur sama, substansi tidak berubah, cara menyampaikan berbeda. Adapun langkah-langkahnya yaitu membaca teks secara keseluruhan, menemukan pokok-pokok pikiran dalam wacana, menentukan tuturan apa yang hendak menjadi variasi, menyusun pokok pikiran tanpa mengubah arti, menyempurnakan pokok pikiran, perjelas dan membuat wacana sesuai keinginan. Ada berbagai macam cara membuat parafrase seperti sinonim substitusi, antonim substitusi, change of voice, change of person, reverse substitution, dan metaphoric substitution. Contohnya, semula itu sampel yang diteliti adalah keseluruhan populasi yang dinyatakan dalam variabel. Menjadi di parafrase, keseluruhan populasi yang dinyatakan dalam variabel bebas adalah sampel yang diteliti pada penelitian ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.